Ini kita udah naik di truk ya, mau keliling dulu. Kita langsung menuju ke arah Curug Gumiwang, Gemawang. Ayo bersama. Ini Tapak Bima. Ya. Kurang enak ya. Ya wes ya. Bang, Bang. Sini dulu. Saya parkir ya kalau sini ya. Parkir ya yang angel ya. Banyak mau tak kasihkan ke itu mana YouTuber bikin wajib. Asal banget. Wah, sawah, pohon. Aduh Pak Tambang mau nih bawa mobil. Makannya Ditinggal aja. Tapi ya wis langsung oper tinggi rendah. dia mudah. Ya jalan semuanya. Bapak tuh beri mendingan motor gua. Ada kasih tangkap ya. Itu curugnya sudah kelihatan nggak sama kayu sudah. Dulu saya pernah pakai drone tapi dari Tunggul Mas, dari Pangonan ya, jadi belum pernah kesini yang langsung menuju objeknya. Ini udah masuk ke kompleknya Curug Gumiwang ya. Ya, sana, depan sana bisa, depan curug bisa. Mana di sana ada balikan. Ini kita udah nyampe di Curug Gumiwang. Biasa trail. Tapi ini kecil ininya ya. Kita turun dari truk mau melihat suasana curug dari dekat. Alhamdulillah ya Allah. Ya, kita pakai bantuan bangku ini, kursi kayu. Ya. Iya. Jadi curug ini bagusnya kalau terlihat dari atas, bernangga-nangga kayak gini. Kalau dari sini kurang. Iya, ini padahal banyak Pak. Iya. Ini nangga, kayak nangga, jadi bersap-sap. Nanti kita mungkin coba pakai view drone ya, biar lebih jelas bentuknya Curug Gumiwang seperti apa. Dulu waktu HES saya ingat betul, saya jalan di sebelah sini nih untuk finishnya. Jadi tak kira dulu curugnya malah yang kecil ini. Ternyata curugnya ini, karena dulu nggak ada airnya sama sekali.
Ya. Ternyata hari ini drone nggak bisa naik karena baterainya critical. Jadi ini Curug Gimewang Mang Miu. Jadi belum ada akses untuk menuju ke antar sat ini ya. Antar sat. Ya, ini jembatan sudah dikondisikan kuat ya Kang Bayu, jangan khawatir. Ini Curug Gemiwang. Saya belum pernah mereview selengkap mengenai Curug Gemiwang karena memang saya belum pernah kesini untuk review khusus ya. Jadi saya pernah bikin drone dari Tunggul Mas. Itu view drone, itu ininya nangga ya, banyak sekali. Cuma ini baru diakses untuk satu curugnya saja. Saya naik dulu ke arah atas ya, jadi ketinggalan rombongan nih. Karena saya tadi sibuk mau take off tapi belum bisa. Ya. Oh, di sana bisa berenang ya Kakak Kayu. Bisa. Ini nggak bisa buat perosotan karena konturnya kasar ya, tidak halus. Oh, tidak boleh berenang. Jadi memang ini berbahaya. Ya, dilarang berenang. Jadi hari ini saya berkunjung ke Curug Gemiwang di daerah Kemawi. Sayang hari ini saya nggak bisa nerbangin drone karena view-nya kalau di atas dari kelihatan berapa nangga ya, berapa tangganya. Saya lupa apakah saya mesti punya file waktu run di sini waktu itu ya. Ternyata curugnya bukan ini, tapi curugnya ini lebih gede. Habis modal, kasih PKS. Tapi sana minta segmen dulu. Mau kemana dulu Mas? Mau kemana dulu? Tidak apa-apa Pak. Itu ada jamaatan Pak. Tanggal 9 September. Aku bilang di event organisirkan Pak. Kita kembali naik truk untuk menuju ke lokasi berikutnya. Kemana ini Pak Sopkan? Habis ini kemana Bun? Bunda, habis ini kemana? Oh, nggak paham. Pak John, habis ini kemana? Ke pergi yang religi, tempat religi. Pergi tempat religi. Oke. Sudah berapa lama nggak naik truk? Saya kayaknya 25 tahun. Sudah berapa lama nggak naik truk? Udah lama dulu terakhir kapan ya? Tangan darah. Aku tuh kawin cilik kayak nggak ngetrek kan anak tentara ya. Oh, Damas. Tanggapan gimana komentarnya Curug Gemiwang ini, potensinya bagaimana? Untuk saya lihat sekarang ini saatnya untuk dijual. Jadi sudah tidak ada waktu lagi. Apalagi sudah ada Sabta Pesona. Jadi tim-tim yang di sini dikuatkan lagi Pak. Yang pertama, yang kedua mungkin mengenai promosi. Promosi adalah internal dan eksternal selain IT. Dan itu harus dikerjakan sekarang. Salah satu contoh di eksternal adalah kita harus merangkul dari organisasi pariwisata. Salah satunya adalah PHRI, PB Mas atau Biro Perjalanan Wisata. Itu merangkul ke Banyumas dulu, nanti akan merambah ke luar kota. Mungkin itu dan sudah saatnya mendapatkan mengeruk uang banyak untuk daerah sini. Amin. Ya, makasih. Oke. Tapi infrastruktur gimana kira-kira menurut Pak Dirman?
kalau menurut infrastruktur yang saya lihat, Ya. adanya taman bunga, kupu-kupu dari manapun akan datang, dan kupu-kupu tidak akan mengenal adanya struktur tadi. Nah, kalau sini sudah menjadi taman bunga yang indah, manusia pun akan datang dengan tanpa alasan. Seperti itu. Berarti harus membuat taman dulu ya. Ini sudah bagus, Pak. Taman ya. Tinggal Moles. kita sendiri memoles dan SDM-nya yang akan mengolahnya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Siap. Aku juga kayaknya puluhan tahun ya baru naik truk. Dulu waktu kemah pakai truk. Jadi memang kalau pulang ini harus naik terus karena tadi turunnya juga lumayan. 50 keong. Jadi paketnya harus paket. Turunan curam ya. Jadi harus hati-hati Kakang Bakayu kalau mau ke Curug Gemiwang. Kita lanjut dari Balai Desa Kemawi. Terus iya. Nggak licin ya. Iya. Ini udah nyampe ya. Ternyata jalannya masuk rumah. Nah, itu berarti ada trackingnya ya. Hari ini asik ya Pak Kali. Kita tripnya naik truk. Oh iya ini. Naik truk. Truk kita Nih, trekking di Rambutnya sampai. Iya. Wah. potensi wisata. Iya, potensi wisata. Ini masih di Desa Kemawi. Iya. Kita lihat nanti ada apa. Oke, kita mau trekking apa enggak ini? Trekkingnya kapan ini trekkingnya? Saya sudah gatel ini kakinya. Ya PH3 bawa sini. Oh iya, mantep. Ini survei dulu ya. Ya, kita mau hiking hari ini ya. Hiking, trekking. Ya. Iya, ini. Saya di mobil udah sedia baju ganti. Ini yang kita nantikan Bali. Iya. Hiking. On. Oh ini termasuknya berarti bukit ya Pak? Bukit apa ke Prigi ya? Prigi. Oh, tapi bukan yang paling tinggi? Belum ya? Oke. Ini yang pohon-pohon sudah ribuan tahun. Oh, yang tadi yang paling tinggi itu ya, yang aku belum bisa mengucapkan. Yang belum bisa mengucapkan yang tadi itu. Kalau hanya itu dok, kurang menarik. Saya yang itu belum bisa mengucapkan Pak. Yang paling tinggi itu. Apa jenisnya mas? Siapa Miki? Nah, ini. Tahun masih pertama nih. Ya kita jeda aja kata-katanya ya. Berarti ini nanti ada petilasan gimana? Iya, ada betul. Petilasan. Iya. Oh, Prigi. Pergi. Itu ceritanya dari mana itu, Pergi? Nah itu ada kisahnya, ada storynya. Ada. Saya belum tahu. Nah, itu Oh, belum tahu ya. Oke. Itu Pak Bowo Kartim yang tahu. Oh iya. Jadi nanti ada apa itu yang menjelaskan nanti Pak Bawu.
Ini kalau yang pakai trail bisa ini sampai ke lokasi pakai motor trail. Ini udah deket ya. Biasanya ada di puncak bukitnya. Ini Kang Sopan sih kayaknya sih potongannya memang dia biasa jalan kaki. Iya. Enggak nih. Nafasnya enggak terengah-engah ini. Keluar angin. Nyantai nih. Saya sama Kang Ali itu sudah berapa lama nggak jalan ya? Iya, Hampir setahun gitu ya. iya pandemi mandek ya. Iya. Oh setelah pandemi kita jalan Enggak. ke mana ya? PPKM sama sekali Pak, ya. Enggak, Kita terakhir ini. yang Kali Putih kan. Iya. Kali Putih itu kan terakhir kali pagi. Iya. Lagi. Nah ini hampir mendekati puncak ya. Iya Mas. Iya. Ya ini udah mendekati. Ini paling puncak. Iya ini puncak. Pandan. Ini kompleknya. Alhamdulillah. Udah nyampe. Wah ini udah pohon tua nih. Niko no? Niko? Oh, oke. Ini Pak. Ini dibalut. Ini tatan latung pun puluhan tahun ini dereng ngubah. Dulu rame Pak di sini. Ini Puluhan orang kalau satu minggu. ini yang tahu penjelasannya siapa? Ada ya? Pak Bau. Pak Baunya belum sampai. Bau kartu. Kesini kan? Oh. Coba Pak Kang Sopian contohin bela dirinya yang zaman dulu. Ya. Yang langsung terbang itu set gitu. Ya wis Pak, Dik. Merah bubur kayak apa? Kalau saya praktek nanti mereka heran Pak. Masa dia sama di sini. Oke. Dan. Jatuhnya di truk langsung. Jatuhnya di truk ya, sekarang terbang. Enggak ini aja awalnya mau take off gitu. Oh gitu. Ya, coba. Pasnya dia. Ya. Enggak usah. Ya. Kapan lagi mau ngerjain Kang Sopian? Topan. Sopan. Ya. Ya. Ya, siap cukup. Ya. Itu ya. Jadi hari ini limited ya. Limited ya. Jadi punya saya aja yang. Jadi yang lain-lain jangan ditunjukkan ya Kang Sopan. Kang Sopan. Untuk kita apa namanya petilasan namanya apa Pak? Petilasan Parigi. Ini petilasan Parigi. Parigi itu ceritanya konon seperti apa Pak? Konon waktu itu masih zaman perwalian. Itu oleh para wali rencana ini kan mau dibikin masjid. Sehubungan waktu itu kan karena kalau zaman dulu itu kan masih mistis. Jadi istilahnya mau bangun apa spontan bisa semalam jadi lah istilahnya kan. Kayak contoh masjid Patung Loro Jonggrang itu kan semalam jadi. Nah waktu itu mitosnya begini, jadi mau rencana bikin masjid di sini. Nah para wali itu kan ibarat membawa batu juga cukup istilahnya pakai mistis. Nah waktu itu pas
ada ayam berkokok pagi-pagi, jadi batunya itu berhenti di daerah Gemunuh yang sempat kemarin juga diproduksi untuk bangunan lah oleh PT apa itu untuk Itu lagi direkam tambang kan? istilahnya, Oh, tak kira ini. dibikin hasil tambang. Saya kira lagi ngerekam Kalau video. tidak salah itu sampai 3 pemborong di situ. Nah, waktu digali pakai alat berat itu batunya juga memang ada yang persegi 4 kayak balok itu, sampai panjang 4 meter. Ya persis kayak enggak balok untuk tiang itu loh. Nah, kata nenek moyang itu batunya berhenti di situ. Jadi enggak sampai sini karena terhalang hanya ayam berkokok. Ayam berkokok. Jadi kayak model angkuriang apa ya? Ya, kayak gitu. Kurang lebihnya begitu. Yang saya tahu dari para mbah-mbah itu, Oh gitu. para leluhur yang sudah itu. Jadi, nah momen kalau di sini paling setahun sekali. Kebetulan itu sebelah kan makam Makam siapa itu, Pak? makam istilah pekuburan. Makam umum apa makam wali? Iya, makam umum. Nah, setiap momen di sini, setiap tahun sekali kan warga di sini itu istilahnya iuran untuk beli kambing. Nah, setiap tahun sekali karena bersih-bersih makam itu ya, makan-makan di sini. bikin selamatannya di sini. Setiap bulan apa? Setiap bulan Saban? biru, Saban? Sura, Saban? pokoknya setahun sekali. Apa menjelang puasa biasanya? Tahun sekali. Bulannya apa ya, Lu? Nek, Oh, gak ditentukan. bulan mulut itu ya. Gak ditentukan. Orang asingnya mulai wedus. Setiap tahun acara tahunan yang di sini. Ini boleh kambing. Karena nantinya jadi diagendakan juga untuk wisata kita. Iya. Itu nanti. Iya momennya begitu. Jadi Bulan apa? Harus Jawanya jelas. bulan Harus jelas bulan ceritanya. mulut kalau nggak salah bulan mulut. Bulan mulut. Iya. Biasanya menjelang itu. Mulut berarti hampir sebentar lagi. Jadi bareng-bareng di sini bentuknya tumpengan. Jadi ini memanjang sana. Oh. Ya mungkin kalau dihitung mungkin hampir ada 100 tumpeng lah di sini. Oh, setiap tahun. Setiap tahun. Itu dihadiri oleh seluruh warga Kemawi atau hanya kelompok tertentu, hanya kelompok Itu dusun? pemangku adat. Cuman pemangku adat sini, nah sebagian besar yang ikut di sini itu khususnya ya orang RW 5. Oh, Jadi satu RW lah. Ya satu sepertiga RW. Wong di bawah sana juga ada ya semacam ini yang di ada juga kayak gitu. itu namanya apa? Jaga Satru. Di sana juga momennya persis kayak di sini. Jadi Bersamaan istilahnya waktunya. itu udah jadi tradisi dari nenek moyang kita ke situ. Istilahnya diturunkan ke kita istilahnya untuk biasanya kalau udah bersih-bersih makam terus mau main bikin selamatannya di sini bareng-bareng. Itu yang saya tahu. Berarti ada 2 Pak, sini sama satunya lagi. Ya satunya nanti mungkin nanti setelah ke Kenteng atau Pringamba mungkin turunnya ke sana. Terus kali acara bulan Sura betul. Kalau acara bulan Sura itu khusus kayak kemarin itu biasanya bikin enggak per RW jadi Di sini biasanya juga? dilakukan di jalan. Oh, di jalan. terus. Kayak tadi pas kita belok ke kanan tadi yaitu kemarin tempatnya di situ memanjang di jalan. Itu makam Jawa. Kalau itu makam apa, Pak? Yang Kalau itu ada yang makam. saya tahu saya rumah Ribi atau Apa Parigi karena Parigi. karena namanya Parigi. Nah, ini nama Parigi itu dari mana, Pak? Tahu nggak, Pak? Kok dinamakan Parigi ya barangkali? Parigi itu Apa Parigi? yang saya tahu yang dulunya ya istilahnya mungkin di makamnya di sini. Lah, apa itu makamnya? Bukan? Ya, mungkin itu kayak saya kurang tahu persis lah intinya. Oh. Nah, termasuk ini kan masih gandeng sama Gunung Lanang. Itu Gunung Lanang itu sebelah. Iya. Ya kalau mitosnya Gunung Lanang dulu itunya juga kayak Gunung Slamet. Ya wong kan sempat dari apa, Antam, PT Antam. Dari PT Antam kan sempat meneliti dari Kemawi. Nah, tapi PT Antam itu beli petanya dari
PT yang ada di Australia. Entah PT apa nggak tahu saya, tapi waktu itu saya ikut kerja jadi kuli, istilahnya untuk observasi apa namanya, nah kandungan emas di Kemawi. Nah saya tanya ke insinyur yang Australia itu, kenapa kok tiba-tiba meneliti di Kemawi? Nah dia bilang itu hasil foto dari satelit sehingga bisa meneliti dari Kemawi. Yang kalau tidak salah waktu itu ceritanya, jadi pegunungan Gunung Kendeng itu memang kandungan emas yang memanjang dari daerah Cilongok sampai ke Tambak. Itu cerita dari Pak Insinyur yang dari Australia itu. Nah kebetulan yang tertua itu di Kemawi, makanya mereka neliti di Kemawi. Atau puncaknya di Kemawi mungkin ya. Nah Paling tinggi di antara pegunungan itu paling tinggi di Kemawi. ya mungkin begitu lah. Terus kalau saya hubung-hubungan dengan mitosnya, ya istilahnya mitos para orang tua yang pada cerita di sini tuh katanya masa Gunung Lanang kan jere segudel, masa Gunung Slamet kayak kur segentong, mulane Gunung Slamet apa jenenge mulute menghadap ke utara karena rikuh menggunung Slamet. Nah menurut silsilah geologinya waktu itu Pak yang Australia itu cerita itu zaman entah berapa juta tahun yang lalu Gunung Lanang ini katanya lebih gede dari Gunung Slamet, cuman meletus. Nah makanya kejadiannya jadi emas, kurang lebihnya begitu. Ya, Mas Rowo. Yes. Pak Bos, apa namanya? Kartim. Pak Kartim. Pak Rowo ya, tahu. Itu ketilasan. Bisa nyamplok ke temenan. Kita langsung turun dari petilasan apa tadi? Parigi apa Prigi ya? Parigi lah, Parigi. Parigi. Kita nyampe di parkiran kembali, mau menuju ke objek berikutnya. Siap? Oke semuanya, ikan hiu makan permen. Naik truk men. Oke. Siap. Oke, hari ini lanjut ke mana ini? Kemana Pak? Pringamba. Katanya limpa kubusnya. Kelenteng. Oh iya iya. Oh iya iya. Oke. Ya selamat siang, untuk kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari dua tempat di Somagede, sangat luar biasa. Yang satu petilasan, yang satu air terjun. Rupanya dulu di sini mungkin ada prajurit atau pejabat kerajaan yang memang ke sini. Untuk pariwisata yang akan datang, inilah yang nantinya akan menjadi Bali kedua. Oke. Kita langsung menuju ke arah Pringamba ya, Bayu. Pringamba. Jalan depan ini udah mulus. Langsung oper ke gigi 1. Jadi aroma pinus memang bikin segar ya. Jadi kita bentar lagi akan memenuhi pinesan. Ya.
Oh, nyampe sini atau terus? Ush. Nggak mungkin dah. Oh, kita berhenti di sini lah. Nah, ini Nggak namanya mungkin. pring. Ini pring itu apa ya? Bambu ya. Pring itu bambu ya. Pring. Ini dilarang berburu kalau udah masuk ke Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Selatan. Kedu. Oh, udah masuk Kedu ya. Plat AA. Berapa meter, Pak? Enggak, ding, cuma 200 meter, Bu. Kita jalan sedikit ya. Jalan sedikit menuju ke arah Pring Amba. Pinesan ya. Ini udah pinesan ini. Katanya memang ini naiknya sedikit aja, cuma sekitar 100-200 meter lah. Nggak nyampe 200 meter, langsung datar ya. Nah ini bentar lagi. Oh lumayan. Wah ini betul-betul hesing ini. Seperti kali gua kemarin. Sedikit lagi baru datar. Kita lagi datar. Ayo semangat. Ini ada terap-terapan nih menuju ke arah puncak ya. Oh ternyata di sana. Ini hampir seperti di Sirah Pemali ya. Naik turun. Itu datarannya di sana. Sebenarnya masih bisa pakai kendaraan roda 4. Ini memang bekas-bekas bannya. Tapi untuk menghindari resiko karena rombongan, jadi truknya nggak usah naik ke sini. Wow, ini ada surga tersembunyi di sini, lembah luar biasa. Jadi ini akan kita kembangkan sebagai wisata ya, objek wisata di sini. Namanya Pring Amba, ya. Jadi rencananya memang kita makan siangnya rencananya di Pring Amba ini ya. Jadi konsumsinya sudah sepertinya sudah disiapkan di sana. Wow. Jadi sebenarnya di daerah-daerah Banyumas ini masih banyak tempat-tempat indah ya, tidak perlu ke luar pulau atau ke luar daerah. Masih banyak tempat-tempat yang alami dan belum dikelola sebagai tempat wisata. Kita udah nyampe. Ini di sini juga ada petilasan juga sepertinya. Atau bukan? Iya. Petilasan. Atau memang ini balai untuk pertemuan. Oh iya. Oh iya. Ini ada kuliner kopi. Kopi khas Kemawi. Ya. Yang Jawa Kemawi. Nih. Oh sudah siap ya? Sudah. Nah, ini saya hari ini saya diberi kesempatan untuk mencicipi kopi Jawa Kemawi. Itu Jenisnya apa? ya robusta. Robusta ya. Itu tapi pohonnya sudah tinggi, kecil-kecil. Itu yang orang sini mengatakannya sih Jawa. Oh kopi iya. Jawa. Oke, nanti akan saya cicipi. Cepak, bagus. Oke. Tok. Ya. Mas, minta tolong saya minta kopinya yang 2 rasa ya. Oh, rasa tuku, rasa bayar. Siap. Jadi beliau ini sebenarnya saya nggak minta kopi mas, saya minta air panas. Air panas saja yang mendidih. Tolong dikasih kopi sedikit sama gula sedikit. Siap. memang beliau ini dari lahir sudah sopan. Ya. Saya aja kalau minum itu kalau nggak dijelekkan ke mulut, saya juga bisa.
Eksklusif hari ini ya, Kang Sopan. Kurang satu sebenarnya Pak. Cari di Kemawon. Iya Pak, ganti nama Pak. Ini juara saya Pak. Jadi diperjelas, santun itu harusnya beda lawan jenis ya. Ya, Ya kadang sih kalau sepasang ya. jenis kelamin nggak masalah, yang penting kekayaan, harta, dan kesetiaan. Makayu santun mana ya? Lagi dicari nih sama Kang Sopan. Hari ini saya mau mencicipi kopi Jawa Kemawi. Apa tadi ya? Kopi Jawa Kemawi apa? Kopi apa, pokoknya bisa lihat video sebelumnya lah ya. Kopi apa Mas? Ya. Ini ada karakteristik tersendiri nih. Memang proses apa ya, roastingnya memang harus menentukan tingkat kepahitannya di situ ya Kakak Makayu. Saya belum dapat ilmunya, kemarin saya dapat bocoran memang di prosesnya waktu di apa istilahnya dibuat bubuk ya yang menentukan rasanya. Ali, ini kopinya, kopi ini sudah menunggu ini kopinya. Kopi, monggo celebeknya. Ya, monggo langsung di sana. Masuk. Ya, siap. Ini dari biji kopinya proses apa? Tadi pakai apa? Digerusnya apa itu ya, Pak? Mesin Pak. Pakai mesin ya? Modern semua udah proses. Kalau bahasanya itu apa? Roasting? Apa? Bukan Pak. Bukan ya? Grinder. Grinder. Sorry, saya ngomong salah. Gindernya. Iya, iya. Ayo terus gawe iki. Jadi memang pakai mesin intinya. Pring ngambah ini tapi isinya gedang semua. Dulu ini ya gula Jawa, pinusan. Dulu katanya Ini saya singkirkan. Makamnya siapa? bukan makam, pesinggahan. Kopi gula Jawa asli Kemawi, mantap. Mantap ya. Mantap. Ini siapa yang ini? Kalau menurut Pak Sopan ini bukan makam Pak. Kalau inilah makan. Coba dicicipi kopinya. Ini Masih panas. Bisa bukan yang tanpa gula. Saya tanpa gula. Ini petilasan ya atau tempat singgah. Tempat singgah. Etang. Biasanya itu dulu yang pernah singgah ini siapa ya? Tokoh siapa gitu ya? Ada tokoh. Pak Bau, di Pak Bau. Nggak tahu ya. Belakang ini. Ternyata hari ini belum ini ya. Nanti kapan-kapan yang bisa ditanyai juru kuncinya. Mbah, Sweet. ini Mbah. Satunya. Wes. Sini apa gue? Gumian memang ngundangnya cewek kayak gitu ya. Si cuy. Kan biasa di alam luas. Jadi kalau pas lagi dulu kecil ngarit, kalau tuit, sana tuit berarti ngaritnya banyak awan. Iya, berarti kalau yang ngarit ya. Tangan satu bisa Pak. Coba jenengan. Aduh gini. Nah, yang itu apa yang pakai? Jenengan tangan satu bisa. Kalau biasa juga tangan satu. Kalau malam-malam, tangan satu. Kalau bisa tangan satu itu Terus satu kali yang kernet. Kembali ke kesimpulan Pak. Kudu sih. Ini aja tulisannya. Hari ini kita makan siangnya di sini di Pring Amba. Kita unboxing ya. Coba salah satu unboxing isinya apa ya? Oh yang itu. Ya ini satu kehormatan ini. Unboxing. Pelan-pelan jangan terburu-buru. Ya. Oke. Apa aja itu? Komposisi. Ya tetap sego baik kok. Bukan itu seganya istimewa, bukan sega. bukan nasi. Ah. Itu apa krekel apa ya?
Iya, kekel, oyek, ya. Oyek, ada lalapan, tahu, tempe, terus apa itu? Ayam. Ambil lombok hijau. Oh, bukan. Buncis. Itu ayamnya apa? Paha. Oke, oke. Mungkin semuanya sama ya. Ada yang nasi putih, ada yang oyek, mungkin apa semua oyek? Oh, semua oyek. Oke. Jadi kuliner hari ini oyek ya Kang Ali? Ya, kita sering... Oh, nasi? Oh, ini istimewa ini. Mau ditukar? Ya, mau ditukar itu yang oyek, yang suka oyek? Ya. Jadi kuliner hari ini tetap nasi ayam ya. Ya, tapi istimewanya kita makannya di Pring Amba. Di hutan ini. Hutan Pring Amba tapi sini pinus. Ya, dulunya memang ini mungkin papringan ya. Pring. Pak bokar tim. Ya. Kujarukan sini ki. Iki arep diwawancara malah jen. Saya yang tanpa gula coba. Jadi saya bisa merasakan ori kopi yang murninya ya. Tadi saya pakai gula Jawa sih. Ya. Kopi tanpa gula biar bisa merasakan pahitnya. Nanti kalau aku minum kopi tanpa gula, lian jenengan tambah pahit. Ini baristanya. Ini juga barista ini. Ini baristanya Bumdes. Jadi ini rencananya ini kafenya mau di mana ya? Kafenya ini di sini aja. Ini Kakak Mekayu netizen mau sangat menantikan ya untuk apa sih ya kafenya di Pring Amba di mana nanti? Ini original. Original. Oke, matur nuwun. Ini yang murni tanpa gula ya. Nanti paling buat setelah makan nih. Setelah makan. PKPH masuknya Gombong Utara. Kalau yang penis ini? Iya, Gombong Utara. Oh, dia termasuk itulah. Itu yang paling tinggi itu batasnya, kurang lebihnya itu. Yang ke sana udah masuk Banjar, yang ke timur.